Okay, good morning everybody. Welcome back in our English class. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk boleh terus belajar setiap harinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memperlihatkan kalian sesuatu teks. Ya, nah seperti yang kalian lihat, kita bisa lihat bersama-sama. Ini adalah resep ya. Ini adalah resep dari cara membuat es lemon tea. Ya, jadi how to make ice lemon tea. Ya, nah ini merupakan contoh dari prosedur teks yang akan kita pelajari pada hari ini dan beberapa minggu ke depan. Ya, jadi resep, ya kemudian ada beberapa hal juga yang lain yang merupakan contoh dari teks prosedur atau prosedur teks. Nah, apa itu prosedur teks? Prosedur teks is a text that gives us instruction on how to do or how to make something. Jadi itu adalah pengertian dari teks prosedur. Jadi prosedur teks atau teks prosedur adalah sebuah teks yang memberikan kita instruksi tentang bagaimana melakukan atau bagaimana membuat sesuatu. Nah, informasi yang diberikan di dalam prosedur teks atau di dalam teks prosedur itu berupa langkah-langkah yang berurutan. Nah, kalau kamu perhatikan tadi itu resep dari membuat es lemon tea, ya jadi di situ ada langkah-langkahnya yang jelas, step-step yang jelas, apa yang duluan dilakukan, kemudian setelah itu apa dan seterusnya. Nah, ini contoh dari beberapa teks prosedur atau prosedur teks ya. Jadi resep, membuat makanan, membuat minuman itu adalah contoh dari teks prosedur atau prosedur teks. Kemudian apalagi? Oh, manual book atau buku tentang cara mengoperasikan sesuatu. Jadi kalau kamu beli komputer atau kamu beli televisi atau apapun itu biasanya barang elektronik, biasanya itu ada manual booknya. Ya, di dalam kardus dalam tempatnya itu ada buku cara mengoperasikan produk yang kamu beli tersebut. Nah, buku tersebut atau manual book tersebut juga termasuk salah satu dari prosedur teks. Nah, kemudian apalagi? Oh, cara bermain game. Ya, saya yakin, Bapak yakin banyak dari kalian yang suka bermain game. Nah, cara bermain game itu juga termasuk dalam salah satu teks prosedur atau prosedur teks. Ya, dan tentu saja yang akan kalian jadikan proyek sumatif untuk bab ini yang akan bergabung dengan IPA, cara menanam sesuatu. Ya, jadi kamu ingat kuncinya adalah prosedur teks itu ada langkah-langkah urutan yang jelas antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, apa tujuannya? The purpose of procedure text is to explain or to tell the reader how to make, operate, or to do something through a sequence of actions or steps. Jadi tujuan dari teks prosedur, ya ini harusnya teks, Bapak ada salah ketik, adalah menjelaskan, explain, atau memberitahu the reader, pembaca, bagaimana membuat, to make, operate, mengoperasikan, tadi manual book itu ya, or to do something, atau melakukan sesuatu. Nah, kuncinya adalah through a sequence, ya. Jadi melalui langkah-langkah yang jelas, melalui langkah-langkah kerja. Ya, itu tujuan dari prosedur text, the purpose of the procedure text. Nah, kemudian bagaimana struktur dari teks prosedur atau bagaimana strukturnya, ya. Nah, the procedure text ya pasti memiliki yang pertama goal atau tujuan. Kemudian pasti dia punya materials atau alat dan bahan. Kemudian pasti di situ ada steps atau langkah-langkah. Ya, jadi di dalam setiap teks prosedur biasanya 3 ini ada. Walaupun nanti kalau kamu perhatikan ada beberapa teks prosedur yang
misalkan materialsnya tidak ada. Ya, jadi itu merupakan sesuatu yang opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak ada ya untuk bagian materialsnya. Tapi steps dengan goal itu pasti harus selalu ada. Nah, Bapak akan memperlihatkan kalian contoh dari text prosedur atau the procedure text. Ya, jadi ini contohnya how to graph a cacti. Ya, bagaimana cara mencangkok kaktus. Ya, graph itu mencangkok ya. Nah, di sini kalau kamu perhatikan ya, how to graph cacti itu menjadi goalnya. Jadi apa tujuannya? Oh, tujuannya adalah bagaimana cara mencangkok kaktus. Ya. Kemudian di sini ada toolsnya ya, atau ada materialsnya. Nah, toolsnya ada 3 di sini. Yang pertama grafting knives, yang kedua leather gardening gloves, kemudian yang ketiga rubber bands atau twine ya. Nah, kemudian ada catatan dari orang yang memberikan tutorial ini ya. Nah, ternyata tidak semua kaktus itu bisa dicangkok ya. Nah, kaktus yang baik, yang muda itu ada 2. Yang pertama Cereus repandus ya, atau Peruvian apple cactus. Kemudian yang kedua Hylocereus trigonus atau strawberry pear cactus ya. Nanti kamu bisa cari sendiri gambarnya di internet seperti apa. Ini adalah contoh kaktus yang kalau orang pemula mau mencangkok, kata yang bikin tutorialnya ini yang baik ya. Nah, ini adalah materialsnya atau hal-hal yang kita butuhkan. Nah, materials itu ada 2. Yang pertama ada ingredients atau bahan-bahan yang diperlukan. Ya, terutama ini untuk resep-resep masakan atau resep-resep minuman. Pasti ada bahan-bahan yang diperlukan atau ingredients. Kemudian yang kedua ada utensils atau tools. Ya, atau alat-alat yang kita butuhkan. Ya, jadi kalau contoh di prosedur teks yang ada di sini, dia cuma ada utensils atau tools yang digunakan. Ya, tidak ada ingredients. Ya, nah mungkin yang di bawah ini bisa termasuk ingredients, tapi ini sebenarnya cuma saran bagi pembaca yang baru memulai untuk mencangkok kaktus. Ya, nah kemudian setelah itu sudah ada goalnya, sudah ada materialsnya, nah and then ada stepsnya, ada langkah-langkah yang dibutuhkan untuk kita melakukan sesuatu atau kalau dalam konteks ini langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencangkok kaktus ya. Nah, ini ada 1 2 3 4 ya. Nah, there are 4 steps how to graft a cacti ya. Nah, yang pertama ini cut the head of the rootstock at your desired height ya, dan selanjutnya ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar bersama-sama apa itu procedure text, apa itu text procedure, kemudian the purpose of the procedure text ya, tujuannya apa, kemudian ada strukturnya apa. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan melihat lebih dalam lagi tentang procedure text ya, bagaimana susunan kalimatnya atau bagaimana grammarnya di dalam text procedure ya. Jadi sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Selamat belajar.